Prinsip kita tanamkan di kepala kita, al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Gimana ibu-ibu? Pada pegel-pegel nggak? Hah? Udah mulai mengantuk ya? Ya, ditahan ya, dilawan ya. Jangan mau terkecoh, kita yang ngatur badan kita. Kita lagi posisi tempat terbaik insya Allah. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, apalagi yang kita pelajari pada hari ini adalah terkait masalah mengambil Al-Quran sebagai penyembuh. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, insya Allah semua di sini cinta Al-Quran nggak? Ibu-ibunya cinta Al-Quran nggak? Cinta. Bapak-bapaknya? Harus cinta. Itu syarat utama ketika kita berusaha dan pengen mengambil kesembuhan dari Al-Quran. Ya syaratnya kita harus cinta dengan Al-Quran. Gitu. Bagaimana kita mendapatkan kesembuhan? Bagaimana Allah mendatangkan ridhonya melalui Al-Quran kepada kita kalau kita sendiri nggak cinta dengan Al-Quran? Seperti itu. Dan banyak, kalau memang kita bisa tersentuh dengan Al-Quran, kalau kita lagi sakit, insya Allah dengan Al-Quran ada kesempatan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui media Al-Quran. Dan kalau kita lagi ada masalah nih, dengan Al-Quran juga insya Allah Allah hadirkan solusi atas permasalahan yang kita punya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk buat kita. Ya, huda wa syifa. Jadi semuanya terkait masalah kehidupan manusia di muka bumi ini ada di Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, otomatis kita tersesat. Nah gitu kan? Karena Nabi sendiri telah mengatakan dengan tegas, telah aku tinggalkan dua perkara buat kalian. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan tersesat. Nabi sendiri mengatakan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan ragu. Prinsip kita tanamkan di kepala kita, al-yakinu la yazulu bisyak. Percaya dengan kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Yakin ya, ini terkait masalah yakin. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Itu. Jangan sampai kita ragu. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa iza maritu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkanku, ragu nggak akan itu? Ya nggak boleh ragu. Orang beriman itu nggak ada keraguan sedikit pada dirinya, karena dia mempunyai akidah. Ya, apa definisi akidah? Akidah itu amalan kolbu ya, amalan hati yang membawa kebahagiaan, itu kan, kesenangan, ketenangan dalam hati yang tidak bercampur dengan keraguan dan tidak dicampuri dengan keraguan. Oh iya. Taib. Jazakallah. Alhamdulillah. Sampai mana tadi tuh? Wah, iklan. Sampai mana tadi? Oh iya, keraguan. Al-yakinu la yazulu bisak. Akidah. Jadi akidah itu tidak boleh bercampur dengan keraguan. Dan gak boleh juga dicampur dengan keraguan. Gitu. Harus yakin. Yakin gak kita Al-Quran bahwa itu kalamullah? Yakin. Kalau kita gak yakin, kita gak jauh beda sama orang-orang yang gak yakin. Yaitu siapa? Di luar Islam. Karena rukun iman itu disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang beriman. Seperti itu. Jadi gak boleh ragu sedikit pun. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ya, jadi keraguan-raguan itu dalam hadis lain disebutkan itu syubhat. Iya. Jadi bagaimana cara mengatasi syubhat? Cari ilmunya. Ya, cuman itu doang solusi, cari ilmunya. Kalau kita ragu,
cari ilmunya. Bagaimana cara mencari ilmunya? Datangi orang-orang yang memang mengerti terkait apa yang ingin kita utarakan.